Halo, gua Roni, gua arsiteknya MP Studio. Eh, Kali ini gue mau mencoba mengisi waktu kalian yang lagi work from home. Banyak beberapa teman-teman gua yang udah menginstal aplikasi ini, eh, terus nggak bisa memanfaatkan. Padahal mereka sebenarnya seneng untuk hal begini belajar. Nah, ini gue mau ngasih sampel bagaimana caranya untuk membuat denah secara cepat, denah rumah ya, cuman nggak sampai naik sampai atap kali, waktunya panjang banget. Jadi gue paling hanya bikin sampai denah sehingga bisa punya bayangan bagaimana cara penggunaan tools-toolsnya. Mungkin agak sedikit kencengan kali nanti karena gue agak susah nih pelan-pelan, cuman ya sutra lah, sebisanya nanti kalian ikutin. Oke, kita sudah mulai. Nah, anggap ini luasannya eh jadi gue tarik tadi gambar kotak di sana, 8, lebarnya 8, panjangnya 20. Pas ke 20, 10 lah, 10 biar gampang. Jadi panjangnya 10, sorry, lebarnya 10, panjangnya 20. Nah, lu tinggal ketik di bawah sini, kotak di bawah sini ada measurement tulisannya. By the way, gue pakai SketchUp Pro 2019. Nah, ini biasanya, jadi tadi yang gue lakukan ini, gue ulang. Nah, ini gue grup dulu supaya nggak ribet nanti pada saat penamaan. Jadi gue klik kanan, sorry, bukan klik kanan, ke sini, ke edit, make group, atau kalau di Mac itu Command G, dan dia udah grup. Jadi kita nggak bisa ngerubah. Nah, kalau gue mau ngerubah, gue harus double klik di dalam. Kayak yang pertama biasa gue lakukan itu ngambil sepadan jalan. Aturan pemerintah itu kan 3 meter. Jadi gue tarik garis dari sini, garis bantu. Gue tulis ketik 3, di bawahnya otomatis lengthnya jadi 3. Nah, otomatis dia akan membatas 3. Nah, ini 3 meter. Nah, ada cara lain, gue Ctrl Z dulu. Lo menggunakan rules nih yang bentuk kayak meteran. Terus lo tarik dari sini, nggak mesti di tengah, lo tarik, lo geser ke sana 3, lo tulis ketik 3. Dia akan membantu untuk garis bantu, lo tinggal tarik deh. Nah, pada saat lo nggak perlu tinggal hapus. Nah, sekarang dapat nih sepadan jalannya. Lanjutnya biasanya kan ada parkiran tuh. Parkiran mobil itu biasanya 5 meter. Berarti di sini gue ketik 5. Nah, 5. Gue tarik lagi garisnya. Nah, kalau satu mobil biasanya gue matok kasarannya 3 meter. Ketik lagi 3, gue tarik ke sini 3. Nah, berarti kita sudah dapat area carport 3 meter. Terus ini gue ngambil yang cepat aja ya. Terus di sini biasanya ada lagi garasinya, anggap 5 meter juga. Nah, dapat garasi. Terus di sini mestinya kamar dong, area di sini. Jadi gua ngambil garis bantu. Sorry, pakai ini aja biar lu bisa. Nah, 4 misalnya. Gue dapat 4. Gue tarik garis bantu ke sini. Gue hapus. Terus tuh gue udah punya garis bantunya 4. Ini berarti porch. Gue kasih ambil tengahnya deh. Nah, jadi masuk ke terasnya agak maju sedikit biar ada aksen gitu. Set gitu. Ini kan tinggal tambah 1 meter. Tarik. Nah, ini teras, ini entrance. Nah, ini area kamar 1. Nah, sekarang gue ambil dulu tadi 4 ya. Sekarang gue ambil lagi misalnya 4 juga. Anggaplah kamarnya 4 kali 4. Oke. Terus nah, biasanya juga gue kan sisakan di belakang nih. Di belakang sudah taman. Misalnya tamannya 3 meter. Ini berapa meter? 10. Boleh.
Nah, sini kamar utama, gue bikin 5 meter. Terus di sini kamar mandi. Ini yang biasa standar ya, standar 2,2 coba. Oke, ini gue dapet 5 meter, berarti gue nggak mau bagi dua karena yang satu kamar mandi dalam, yang satu kamar mandi luar. Jadi di sini gue jadiin ini 2,2 meter juga. Jadi agak lebih gede lah di kamar mandi dalam gitu. Hidung gue gatal dulu. Nah oke. Terus ini sama di sini gue mau kasih kamar lagi deh. Kan ini kasih kamar lagi. Kita bikin 4 meter. Kita tarik kira-kira 5 kegedean. Ini 3 4. Oke, jadi kita punya teras belakang, kita punya kamar belakang. Ini bisa jadi area dapur sama ruang makan. Ini dapur sama ruang makan. Ini kamar masuk, kamar 1, 2, 3. Nah kita udah dapat nih basic dasarnya. Terus yang biasanya gue lakukan, gue ambil yang namanya icon offset. Nah ini fungsinya adalah kita membuat ketebalan dinding. Pada saat lu klik, lu tarik, dia akan membuat ketebalan di area yang keklik. Gue tulis ketebalan dinding itu 0,15. Oke, sekarang gue bikin juga di sini. Nah, gue nggak perlu lagi narik lagi karena dia masih ada nge-save 0,15 ini. Tinggal gue double klik di sini. Double klik di sini. Kenapa ujung-ujungnya tinggal, karena bisa gue tarik nanti belakangan. Ini tinggal gue tarik set gitu. Buat nyampungin buat gabungin dindingnya. Oke. Nah ini kayaknya ini kurang nih kayaknya. Tunggu, ini gue tambahin dulu. Karena pintu itu kan mintanya 90 cm. Kalau ini cuma 85. Berarti kita hapus dulu. Ini hapus. Ini harus 90, 0,9 segitu. Nah di sini 0,15 baru kita tarik lagi. Nah ini sekarang kita dapat pintu 0,9 benar. Oke, berarti dinding yang dipakai itu ini kita hilangin karena nggak mungkin double dinding dalam rumah, sia-sia amat, buang-buang duit. Oke, ini juga kita tarik set. Soalnya bisa juga gini sih. Nah ribetnya di sini nih. Nih kita harus nyambungin nih. Terus ngedelete yang nggak perlu. Oke. Nah ini kan tuh. Lu tinggal pilih mau kemana arah dindingnya. Ini kan dihapus. Bingung? Pegangan kalau bingung. Tools buat ngapus ya pasti eraser nih, bentuknya kayak eraser pakai penghapus, bukan kayak tipek. Nggak bakal ketemu lu tipek, ketahuan banget lo orang tuanya tipek. Oke, ini 0,15 juga. Oke, ini bisa kita hapus. Lalilala lulula lilalila. Oke, salah. Ini dia yang dihapus. Nah, terus ini bisa dihapus. Ini gua tarik lagi. Pokoknya jadinya satu dinding kan, ya satu dinding gitu. Nggak mungkin ada double dinding di sini. Nah, udah. Nah, sekarang udah punya.
teras, begitu entrance, carport, teras, ruang tamu, kamar mandi luar, kamar satu, ini masih ada garisnya masih bagus. Kamar mandi satunya, kamar mandi dalam, kamar utama, ruang makan dan dapur, terus area ke belakang dan kamar ketiga. Oh di sini tambahin deh, sini tambahin kamar mandi kecil. 2,2. Gede juga. Apalah, yang penting lu ngerti. Ini kasih jalan dulu 1. Oh ya, by the way, kalau di SketchUp itu komanya bener-bener koma ya. Karena ada yang koma titik tuh. Ini enggak, ini komanya koma. Jadi kalau lu pakai titik nggak akan ngefek. Oke, kamar mandi, dapur, set dapur di sini, ruang makan, kamar mandi, ruang TV di sini kali ya, ruang TV. Oke, ini dapat basicnya, basic dasarnya, jangan lo tarik dulu. Sekarang kalau gua bikin dulu area-area titik-titik pintu. Ini pintu kamar 1, masuknya 0,9. Sama ini juga 0,9. Gue nggak tahu kenapa gue hapus itu, gue pengen aja. Kalau kamar mandi itu 0,8. Ini juga 0,8. Di sini juga ada kamar mandi, berarti ini juga sinilah ya. Sinilah 0,8. Masih ngerekam. Di 20 menit nih rekam ya. Oke. Ini berarti di sini ada pintu, nggak apa-apa 85 cm. Terus di sini 90. Oke, sekarang ini ada pintu di sini, berarti gue bikin pintu satu lagi di sini deh. 0,9 pintu keluar. Oke. Terus di sini ada pintu tengah. Berarti dia double door lu bisa bikin dia 70 apa 60 terserah, tergantung duit lu. Gua ngasal bikinnya 70. Udah, kita dapat semua. Nah, beginian. Terus jangan lupa pada saat lo kerja ini, terus lo ambil posisi 1, terus lo masuk ke view, animation, add scene, create scene. Fungsinya pada saat lo udah ribet gitu, aduh di mana nih gua ya gitu, tinggal klik ini, lo akan kembali ke titik itu ya. Oke, lanjut biar nggak lama. Oke, ini garasi ini pagar. Oke, sekarang gua ini gue bikin dulu. Di sini ada jendela 60, bisa kali, bisa 60. Udah amat ya, udahlah. Sini nanti juga ada jendela, lu siapin aja 70 kali ya. 80? Lu gede, 70 deh. Jendela 2. Ini Dena ini kenapa gue cepet gambarnya, karena ini banyak banget dipakai di sekitar 4 tahunan lalu. Dena ini laku keras gitu ceritanya, banyak yang pakai. Kayaknya simple gitu, terus banyak yang demen dengan pola ini. Ya udah. Nah, lanjutnya sekarang gua mau bikin, gua harus banyak minum. Menit gua lanjutnya gua mau bikin pintu dulu. Tadi, nah ini gua copy, gue klik sampai dia tuh, gue
Command C, terus gue keluar dari grup ya, tuh kan gue masih ngegrup tuh, gue keluar, terus gue ke edit, aduh nggak ngiding lagi, gue edit paste in place, tuh dia akan muncul di sana. Nih, ini yang kita copy tadi, terus kita grup lagi, Command G, jadi dia grup sendiri, terus gue double klik, gue masuk ke grup itu, terus gue tarik, anggap tingginya 2,2 lah, karena ini tipe rumah lama. 2,2. Nah sekarang gue bikin dulu ini kenapa ini, tuh. Gue bikin dulu offsetnya, kusennya 0,05. Oke, ini gue tarik, gue hilangin, terus gue delete garisnya, kan ada garisnya masih. Nah kita udah dapat kusen. Sekarang gue bikin daun pintunya, kembali gue tutup. Woi, woi, kenapa lu? Woi, oke, ini gue ulang. Tadi ada error. Masih ada yang aneh nih. Ini gue hide dulu coba. Kenapa lu? Nah, gue unhide. Ini terus gue grup lagi, terus gue kasih dulu ketebalan 0,5. Dia biasa macam-macam sih, tergantung jenisnya. Terus gue klik dia, ini ada icon rotate, gue kasih di sini, terus gue panah, atas bawah, ini nuker-nuker nih sesuai dengan garis asnya. Cari yang pas, lu tarik, set, dan kita sudah dapat pintu. Nah sebelum gua copy ke yang lain, ini gue klik kanan dulu. Ini seluruh pintu kan masih di grup nih, gue klik kanan make component. Fungsinya make component ini pintu gede. Jadi kalau gua ngerubah satu, yang gua copy yang lainnya juga ikut berubah. Jadi dia masih dihitung satu. Terus gua taruh di sana. Ini terus gue putar lagi. Nah cuman kan gini, lu perhatiin deh. Nah ini kan daun pintunya kebuka ke sono nih. Yang ini bener, yang ini kan enggak gue lucu bukannya ke situ. Artinya terus tinggal lu klik kanan, flip along. Salah. Berarti bukan flip along green tadi gue coba, flip along red tadi gue coba, berarti yang green. See? Nah dia ngeflip. Oke, sekarang pintu mana lagi yang menggunakan itu? Oh ini. Nah kalau ini kan bukaannya keluar. Nah, dan di sini ada juga pintu tapi agak lebih kecil. Bukaannya ke sini, ke dalam. Nah tadi kan 85 cm sih ini kalau lu inget ya. Nah terus ini kan 90, jadi dia ada beginian. Sebenarnya bisa lu bikin lagi, cuman kalau gua ya ini kan karena sampel ya, gua malas bikin lagi. Jadi cara cepatnya ini gua klik ini apa namanya, scale, terus gua klik dia kan muncul beginian, lu tinggal pilih ini. Cuman ini akan merubah ukuran di dalam gitu. Jadi cuman buat ngerapetin doang. Tapi ukuran ini berubah, nggak 5 cm lagi. Cuman ini buat sampel nggak apa-apa. Cuman kalau menurut gua kalau lo bikin beneran, sebaiknya lo bikin ulang gitu. Oke, kita dapat semua pintu. Sekarang gua mau bikin pintu kamar mandi. Kamar mandi nggak mungkin gua scale karena terlalu kecil. Dia 80 sama 90. Ini sama, gua copy dulu. Gua keluar dari grup, edit, paste in place. Terus gua grup lagi. Gue angkat lagi, misalnya 2,2 juga, anggaplah sama, biasanya lebih pendek sih. Cuman karena ini desain lama, jadi jarang menggunakan pintu-pintu setinggi
2,4. Sekarang sih rata-rata 2,4, 2,5 gitu. Udah suka yang menjulang-julang gitu. Oke, sama prosesnya. Lu hapus aku. Terus lu bikin lagi daun pintunya. Sekarang lu tarik garis dari sini. Tadi kenapa ya? Nah, itu bisa. Ini lu klik Command G. Jadi ngegrup sendiri dalam. Terus lu kasih ketebalan, lu masuk ke grup itu, lu kasih ketebalan 5 cm. Oke. Lu keluar, terus lu klik lagi, lu ambil ke rotate tuh. Tinggal lu rubah tadi panah ke atas ya. Putar. Sip. Nah, sama lu make komponen, tulis pintu kamar mandi. Oke, sekarang lu copy ke kamar mandi lainnya. Kebalik sama klik kanan, flip along, coba red. Nah, bener red ternyata. Kali ini bener karena arahnya ke sini. Nah, sekarang kita bikin lagi untuk di sini. Command V kita puter. Taruh set sama kita red, flip along red. Oke, dan tinggal berarti kita bikin jendela sama pintu depan. Nah, sekarang gua mau ngerapi-rapiin dinding ini ya. Ngerapi-rapi ini maksudnya gini. Ini dinding nih gua delete yang bagian-bagian yang enggak, yang sekiranya akan mengganggu saja. Lu taunya mengganggu dari mana? Mungkin nanti abis ini kelihatan. Pakai delete juga bisa lebih cepet. Oke. Ini jendela nanti aja bisa gue delete. Itu jendela juga. Yang kira-kira connected gitu yang gue hapus. Ini kenapa hapus? Jadi kalau gue tarik ke atas dia ketarik semua. Ini kan pintu garasi. Oke, sekarang gue coba tarik satu dinding, gue naikin 0,7. Oke, dan naik 0,7. Ini juga sama. Kok ke bawah sih? 0,7. Ini tinggal lu klik, double klik dia ikut 0,7. Ini juga lu naikin 0,7. Ini juga lu naikin 0,7. Ini juga lu naikin 0,7. Ini juga 0,7. Oh, ini satu lagi. Oke, sekarang lu udah punya dinding. Ini punya dinding. Oh, ini udah kurang satu. Nah, sorry. Punya dinding. Kira dapat bayangannya ya? Enggak mas, cepet banget lu. Ya udah, lu pelan-pelanin aja video. Jadi nanti videonya kan bisa di speednya di YouTube bisa tuh. Sekarang gue bikin pintu utama. Ini kembali gue double klik karena dia grup. Gue double klik sampai masuk. Gue klik 1, gue pencet shift 2, 3, 4. Gue copy. Terus gue keluar dari grup, terus sama gue paste in place. Itu dia muncul, gue komen G. Oke, sekarang gue naikin pintu utama. Let's say tingginya 2,4. Sama. Nah, beda sih warnanya. Kita samain dulu. Kita komen A, select all, terus kita kasih warna sama. Oke, nah sekarang ini gue masih hapus dulu karena gue pengen bikin Milo tuh ada tikus kayak gitu. Milo, enough nak. Gue bikin dulu itu. Ini kira-kira tingginya kusen, sorry bukan tinggi, kusen. Gue bikin tinggi ini berapa tadi tinggi? 5. Berarti gue bikin tinggi ini 0,3 deh. 0,3 segitu.
gitu. Jadi sini ada 0,5. Ini gue naikin sih judulnya gitu, maksud gue. Tuh, gitulah, ngerti kan? Tuh, jadi kusennya gue naikin. Ini tinggal ngikut yang ini. Tuh dia ada garis bantu tuh. Set. Itu udah sama. Yang di atas juga. Set. Nah, tinggal lu delete-deletein. Oh, ini nggak perlu di-delete, salah gua yang ini. Karena ini kan kusen pintu ya harus ngikut ke bawah. Ini juga. Kusen pintu harus ngikut ke bawah. Itu nyambung gitu. Nah, kita punya kusen punya kita punya kusen. Oke. Nah, sekarang gue tinggal ngilangin daunnya. Hilangin daunnya, salah. Terus gue bikin kusennya. Kemarin gue grup, terus gue bikin offset dulu 5. Terus ini gue delete. Itu kan masih ada ketebalan, kita kasih ketebalan 5. Oke. Terus ini kan kaca, standar lah. Klik lagi, komen G lagi, terus lu masuk ke dalamnya, terus lu lu klik yang gambar cat tumpah, lu cari glass and mirror. Kalau gue biasa untuk cepet pakai yang ini. Yang mana tadi? Glass mirror. Terus gue klik. Nah, gue kasih ketebalan 1. Sebenarnya kan nggak mungkin 1 cm juga, tebel amat. Cuman ya adanya 1 cm gimana? Dan oke, sekarang ini kembali gue komponen dulu. Karena gue akan copy dia. Ini cara ngopinya juga bisa. Lu ambil tool move ini, lu taruh di ujung, lu mencet alt, klik, geser deh, dia udah copy. Dan udah punya 2 jendela. Sekarang pintu, kemitik tengahnya, terus gue tarik ke sini, set, oke, langsung jadi 2. Kenapa jadi 2 lu? Gitu. Nah sekarang ini daunnya dulu, gue grup, tetap gue kasih ketebalan 5. Oke, nah pintu itu kan ke belakang ya, berarti kan ini gesernya ke belakang. Oke. Terus tinggal lu grup make komponen, sama lu klik di ujung, pencet alt, tarik, geser, set. Sekarang udah punya 2 daun pintu yang sejenis dan bisa di copy. Oke, sama kita buka. Oke, klik lagi di sini sampai di ujung yang bakal lu puter, set. Sorry tadi keputus. Udah 20 menit ternyata, 26 menit something. Oke, ini ada sesuatu di sini, mesti gue hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita punya jendela. Ini mau gue mundurin dikit, gue klik double dua-duanya, gue pencet shift, gue geser sedikit 2 cm biar agak ada masukan ajaib berguna. Oke, dan sekarang gue mau bikin jendela. Ini sama, ini gue copy, terus gue keluar dari grup, paste in place, gue grup lagi dia masuk. Tadi gue bikin tingginya 1,4 kali ya, coba. Sekarang kita bikin ketebalannya. Oke. Saya bikin daun pintunya. Seperti biasa gue grup. Terus gue bikin dulu kusennya. Ini gue delete. Gue bikin ketebalannya 5 cm. Oke. Terus gue bikin kacanya. Oke. G. Ini kan masih ini tadi nih, tuh lihat di situ. Nah, lu tarik.
Aduh, gue belum minta maaf. Nah, ini komponen seperti biasa. Terus lu tarik di ujung, pencet Alt untuk copy tandanya. Nah, terus lu geser lagi ke dalam barang 2 cm. Lu gue minta maaf banget kalau kecepatan, tapi ya begitulah adanya. Nah, sekarang ini lu bisa copy, lu pencet copy. Mesinnya di sini bisa dipasang juga, tapi diputar dulu, ingat ya, karena tadi kan bagian luarnya kebalik. Lu tinggal cari tuh titik tengahnya mana sih? Titik tengahnya mana sih? Hei. Ah, titik tengahnya. Terus geser. Oke. Terus ini juga. Ini kan nggak perlu di tengah nih kalau ini nih, pinggir di sini. Terus mana lagi? Jendela itu udah, jendela ini udah nggak ada lagi jendelanya. Sekarang lu udah punya jendela. Nah, begini deh, kira-kira. Gue yakin lu bisa menjadikan ini acuan. Maksud gue, ini dasaran untuk lu bisa mengembangkan sendiri denah yang lu mau seperti apa, terserah lu. Cuman ini dasar-dasar yang selalu gue lakukan gitu, maksud gue. Tapi emang ini versi cepatnya ya, dan ini sekedar banget gitu. Cuman dari sini lu bisa kelihatan bagaimana cara memanfaatkan tools-tools utama di dalam ini, sehingga minimal gini latihannya lu bisa bikin. Sekarang lu ada rumah kan, mau kontrakan, mau kosan, mau rumah sendiri, mau yang ada, lu coba deh ukur, lu coba jadiin itu dulu sebagai tempat latihan lo. Ya. Gitu aja dari gua. Jaga kesehatan terus, kita bisa kok nge-fight COVID ini sampai selesai. Dan jangan menyampaikan berita-berita yang bikin panik. Udah waktunya kita di sini untuk bersatu, menceritakan satu hal yang positif, memberi semangat ke teman-teman kita yang lagi terjangkit, yang lagi berjuang untuk bisa sehat, dan tim-tim medis yang juga lagi berjuang. Ya, selamat mencoba.